Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu sore 23 Rajab 1437 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam Masjid Jami' Al-Mukhlisin Subagan Karangasem. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Dewan Kemakmuran Masjid DKM Jami' Al-Mukhlisin di Karangasem ini, yang telah memberikan kesempatan kepada saya khususnya untuk sedikit membacakan di hadapan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu pekerjaan yang mulia di dunia ini adalah mengurus rumah Allah Subhanahu wa taala.
mengurus Baitullah, rumah-rumah Allah sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, membayar zakat, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan keutamaan bagi para pengurus masjid yang memakmurkan masjid, dari mulai jabatan yang paling tinggi, ketua Dewan Kemakmuran Masjid, sampai kepada orang-orang yang menjadi petugas kebersihan dan yang semisalnya, karena dia termasuk daripada orang-orang yang memakmurkan masjid. Dan ayat ini menyebutkan bahwasanya tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Maka bersyukurlah kepada bapak dan ibu yang menjadi pengurus Masjid Jami' Al-Mukhlisin ini, karena kaum muslimin, lihat, yang hadir sekarang banyak, tetapi yang dipilih oleh Allah menjadi pemakmur masjid, pengurus masjid, walau apapun, secuil apapun tugasnya, maka itu berarti tanda orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat tadi, fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini terdapat pelajaran menarik bahwa salah satu nikmat Allah terbesar kepada seorang hamba bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar uang, materi, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, emas di tangan kanan kiri, anting, kalung, gelang. Bukan. Salah satu nikmat Allah terbesar yang jarang kadang-kadang manusia mensyukurinya, yang kadang-kadang lupa manusia mensyukurinya, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan seseorang untuk beribadah kepada Allah, memudahkan seseorang untuk menjadi hamba Allah, taat kepada Allah, memudahkan seseorang melangkahkan kakinya ke masjid, menghadiri pengajian. Ini nikmat Allah. Di saat orang-orang di luar sana masih banyak yang bermaksiat, memudahkan orang-orang untuk sholat subuh. Ketika ada panggilan as-salatu khairun minan naum, salat lebih baik dibandingkan tidur. Lihat, Masjid Jami' Al-Mukhlisin berapa saf. Orang-orang yang bisa hadir tatkala salat subuh, itulah orang-orang pilihan Allah. Dan itu nikmat Allah terbesar. Bahkan kadang-kadang lebih besar dibandingkan emas, perak, harta, uang, rumah megah, mobil mewah.
Karena saya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ada orang-orang yang kadang-kadang mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ketika ditanya, kenapa Pak, kenapa Bu kok bisa bersyukur? Karena dapat uang, dapat emas, perak. Ternyata emas dan perak tidak ada nilainya atau kurang nilainya dibandingkan kemudahan untuk beribadah kepada Allah. Seorang istri dimudahkan untuk taat kepada Allah, dimudahkan untuk tidak mengangkat suaranya di hadapan suaminya, dimudahkan untuk sabar dengan keadaan ekonomi sang suami, sebagaimana yang terjadi pada ibu kita, ibu orang beriman, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah bercerita kepada seorang keponakannya yang bernama Urwah, ra'ainal hilal, thummal hilal, thummal hilal, wa ma uqida fi buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam nar. Lihat ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kami melihat bulan purnama, kemudian datang lagi bulan purnama, kemudian datang lagi bulan purnama, berarti sekitar 2 bulan setengah tidak ada satu api pun yang dinyalakan di rumah-rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya nggak ada uang untuk masak, nggak ada beras untuk dimasak, nggak ada lauk untuk dimasak. Tetapi mereka sabar. Maka tatkala seorang istri diberikan kesabaran oleh Allah untuk taat kepada suaminya, sabar dengan keadaan sang suami, ini nikmat Allah yang luar biasa, lebih nikmat dibandingkan mendapatkan emas dan perak. Dan ibu-ibu harus ketahui baik-baik, Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi yang pertama, pernah diberitakan oleh Jibril alaihi salam di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya ya Muhammad, hadhihi Khadijah ja'atka wa ma'ha ina'un fihi ta'amun wa syarab. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah Khadijah, dia membawa sebuah nampan. Di nampan tersebut ada makanan dan minuman. Fa idza ja'atka faqra min rabbiha wa minni salam. Lihat, wahai kaum muslimat, jika Khadijah datang, maka sampaikan salam untuk Khadijah dari Allah dan dariku, yaitu dari malaikat Jibril. Lihat, Khadijah mendapatkan salam radhiyallahu anha wa ardhaha. Padahal Khadijah seperti ibu-ibu, manusia biasa, mempunyai tangan dan kaki, makan seperti kita makan, makannya makan nasi, sama, tidur, manusia biasa. Tetapi kenapa beliau mendapatkan salam dari Allah, dari Jibril alaihi salam? Ibu-ibu, kalau dapat salam dari Bapak Jokowi, niscaya ibu-ibu akan benar-benar merasa terhormat. Ini bagaimana dapat salam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Jibril alaihissalam, wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin, dan beritahukan kabar gembira untuk Khadijah mendapatkan sebuah rumah di surga yang terbuat dari bambu berlian. Rumahnya terbuat dari bambu berlian, rumah Khadijah. Bagi bapak-bapak yang istrinya tidak hadir, sampaikan hadis ini kepada istrinya. Bagi ibu-ibu yang hadir, dengarkan baik-baik. Ingin seperti Khadijah, perhatikan, mendapatkan salam dari Allah, mendapatkan salam dari malaikat Jibril alaihissalam, mendapatkan rumah dari berlian. Apa keutamaannya? Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan,
Rumah dari berlian min qasab la sakhaba fihi wala nasab. Yang mana rumahnya tidak ada kegaduhan dan tidak capek hidup di rumah tersebut. Imam Ibnu Katsir yang bermazhab Syafi'i di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah menjelaskan kenapa Khadijah mendapatkan salam dari Allah dan dari malaikat. Kenapa Khadijah diberikan kabar gembira mendapatkan rumah yang terbuat dari berlian? Salah satu sebabnya bahwasanya beliau tidak pernah mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini. Makanya saya katakan tadi bahwa salah satu nikmat Allah terbesar bukan hanya harta. Rubah cara berpikir kita. Nikmat Allah bukan hanya uang. Nikmat Allah bukan hanya rumah mega, mobil mewah, pakaian wah, bukan. Salah satu nikmat Allah terbesar adalah seseorang dimudahkan untuk taat kepada Allah. Coba sholat asar tadi, seseorang dimudahkan untuk taat kepada Allah di saat orang masih di jalan, mungkin tidak tahu sholat asar kapan. Dia dimudahkan untuk mengangkat takbir. Ini adalah nikmat Allah terbesar, lebih besar dibandingkan emas, perak, lebih besar dibandingkan seseorang mendapatkan harta bertumpuk. Rubah Pak, rubah Bu cara berpikir kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya katakan sekali lagi, terima kasih jazakallahu khairan kepada para pengurus Masjid Jami' Al-Mukhlisin di Karangasem yang telah memberikan waktu kepada kita untuk mengadakan pengajian. Di dalamnya kita membaca ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema kita, judul pengajian kita adalah rezekiku sudah tertulis. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, rezeki, apa arti rezeki dalam bahasa Indonesia? Maka disebutkan segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, makanan sehari-hari atau nafkah, itu rezeki. Maka ketika kita mengangkat tema rezekiku sudah dituliskan oleh Allah, maksudnya apa? Keperluan kita, baik dari mulai uang, harta, makanan, minuman, pakaian, kita harus tahu baik-baik sebelum kita ada, bahkan sebelum langit dan bumi ada, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ada takdirnya. Sekarang jam 4:46 seorang Ahmad Zainuddin meminum ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditulis oleh Allah. Kalau seandainya belum ditulis, maka satu tetes botol dari air di botol ini tidak akan pernah bisa masuk ke dalam tenggorokan saya, walau bapak ibu menolong saya untuk memasukkannya. Itu makna kajian kita secara ringkas. Semua rezeki kita sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Coba perhatikan hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah
telah menulis 50.000 tahun takdir seluruh makhluk, bukan hanya manusia, bahkan sampai binatang ditulis oleh Allah takdirnya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini ringkasan dari kajian kita, bahwa takdir kita sudah ditulis. Rezeki saya, rezeki bapak ibu sudah ditulis. Makanya kalau seandainya ada orang usaha, berdagangkah, usaha apa saja, ternyata hasil usahanya tidak seperti yang dia harapkan, berarti memang belum takdirnya. Pada saat itu tidak perlu kita menggerutu, karena memang belum takdirnya. Lihat perkataan yang sangat menarik dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, perhatikan perkataan beliau. Perkataan beliau ini membuat hati kita tenang, membuat hati kita nyaman, tidak pernah mengeluh terhadap manusia. Ada Pak, Bu, sebagian orang kadang-kadang datang dan duduk di samping kita, kadang-kadang bercerita. Ustaz, lihat ceritanya, persis seperti sinetron di televisi. Ustaz, saya ingin cerita, ingin curhat. Apa arti curhat? Mencurahkan perasaan hati. Beliau mengatakan, Ustaz, anak saya sakit-sakitan. Ustaz, istri saya dalam keadaan lemah, senantiasa memerlukan pergi ke rumah sakit. Ustaz, rumah saya belum bayar listrik. Ustaz, sandang pangan kami kurang, terus mengeluh. Ya, cerita terakhirnya apa? Ustaz, saya sendiri Ustaz ingin nikah lagi. Ini orang kurang tahu diri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang jika mengetahui bahwa rezekinya sudah ditakdirkan oleh Allah, tidak akan pernah mengeluh, tidak akan pernah mengatakan. Ada kadang-kadang lisan manusia ini kadang-kadang sangat kotor. Dia mengatakan, Allah ini nggak adil. Kenapa saya selalu miskin? Kenapa keadaan ekonomi saya selalu menengah ke bawah, tidak naik-naik? Kenapa saya selalu banyak hutang? Kenapa dan kenapa? Dia menuduh Allah yang maha adil, yang tidak pernah berbuat zalim, yang sangat mengasihi terhadap hamba-hambanya. Salah satu penyebabnya tidak paham judul kajian kita, bahwa semua rezeki sudah ditulis oleh Allah. Yang belum ditulis tidak akan pernah dapat. Seperti yang saya bayangkan tadi, satu tetes ini Pak, tidak akan pernah masuk ke dalam tenggorokan saya kalau memang belum takdir saya, meskipun ada di depan mulut saya. Sepakat nggak ini Pak? Ibu sepakat Bu dengan saya? Ini lihat gelas saya pegang sekarang, sangat dekat dengan mulut saya. Kalau Allah tidak menakdirkan, tidak akan pernah bisa masuk walau satu tetes pun. Begini orang berpikir, akhirnya tenang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tenang dengan rezeki Allah. Makanya lihat perkataan Al-Hasan Al-Basri sebagaimana yang ingin saya katakan tadi. Beliau mengatakan, "Lamma alimtu anna rizqi qad katabahu Allah li itma'anna qalbi." Ketika aku mengetahui bahwa rezekiku sudah ditakdirkan oleh Allah untukku, maka hatiku tenang. Kenapa tenang? Karena li'annahu lan ya'khudhahu ghairi. Karena rezekiku tidak akan ada yang mengambil kecuali aku.
kalau memang ini rezeki saya, meskipun saya pulang ke kota saya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, maka 1 botol setengah ini akan sampai ke sana. Yakin, Pak? Yakin nggak? Yakin. Begitu orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya, kalau memang belum takdirnya, tidak akan pernah sampai. Meskipun kita punya kekuatan, punya rencana, ada planning kerja, tetap kalau memang belum rezekinya, maka tidak akan pernah sampai. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tirmidzi, "I'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Ketahuilah bahwasanya apa yang belum menimpamu, belum kamu dapatkan karena memang belum ditakdirkan, tidak akan pernah kamu dapatkan. Gak akan pernah. Satu masjid jamaah, masjid Jami' Al-Mukhlisin nolong saya, gak akan pernah dapatkan. Dan apa saja yang sudah dituliskan untukmu karena memang takdirmu, maka pasti akan kamu dapatkan. Meskipun bapak ibu melarang saya untuk meminum ini, tapi karena takdirnya saya akan tetap bisa meminumnya. Ada cerita menarik bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Suatu ketika seorang syekh saya di Arab Saudi, kalau saya boleh bercerita, saya baru tinggal di Indonesia 2,5 tahun ini. Saya lama di Arab Saudi. Seorang syekh bercerita bahwa ada orang jatuh ke sumur, terperosok ke dalam sumur. Kemudian ditolong oleh orang kampung, alhamdulillah bisa keluar. Kita tahu di dalam sumur kehabisan oksigen. Kemudian dia minta air 1 gelas. Air 1 gelas. Lalu setelah diberikan air 1 gelas, dia minum sampai selesai. 1 gelas habis, dia minum sampai selesai. Lalu setelah itu orang kampung yang menolongnya tadi bertanya, "Wahai fulan, kenapa kamu bisa terperosok ke dalam sumur tadi?" Maka dia mengatakan, "Oh, tadi saya begini, kemudian saya berjalan seperti ini, kemudian saya mundur," sambil mempraktekkan. Ternyata dia jatuh untuk yang kedua kalinya lagi. Setelah itu mati. Saya nanya kepada ibu-ibu, berarti rezekinya yang dituliskan oleh Allah tinggal berapa? 1 gelas tadi. Begini Pak cara memahami rezeki, sehingga orang tidak mudah mengeluh, tidak mudah menggerutu. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan, saya punya cerita yang lain. Saya tinggal di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian suatu hari saya tinggal di rumah, istri keluar, bapak ibu juga di luar, maka saya tinggal di rumah. Akhirnya datang tamu, tamunya laki-laki besar. Kemudian beliau minta izin masuk, saya izinkan masuk. Kemudian beliau minta pekerjaan. "Ustaz, saya ingin pekerjaan." "Mohon maaf Pak, di sini belum ada pekerjaan untuk Bapak." Kemudian beliau mengatakan, "Ustaz, jangan macam-macam Ustaz. Saya ini mantan begal." Mantan apa? Begal. Dalam hati saya ini lumayan ini. Cuma saya berdua di rumah. Saya mantan pembunuh bayaran. Dan ini kejadian nyata. Mantan pembunuh bayaran. Dalam hati saya, ya Allah, mudah-mudahan selamatkan saya. Mantan begal. Tapi tenang Ustaz, saya sudah bertaubat. Cuma Ustaz, kemudian beliau menangis. "Saya bertobat dari cara yang haram mencari rezeki. Saya ingin mencari rezeki dengan cara yang halal. Saya ingin memberikan harta kepada anak istri saya, harta yang halal. Tetapi kenapa Allah belum memberikan kepada saya? Mana keadilan Allah?" Lihat, dia mulai menuduh Allah. Mana keadilan Allah?
Orang ini kalau memahami tema kita tidak akan pernah berkata yang kotor tentang Allah. Wallahi Pak, Allah yang kita sembah itu lebih penyayang dibandingkan seorang ibu yang menyayangi anaknya. Sepakat dengan saya? Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang terhadap hambanya dibandingkan seorang ibu yang menyayangi bayinya. Bayi ketika dia menangis, ibunya ingin buang air besar, bayi tersebut dibawa oleh dia. Bayinya menetek di susu ibunya, sedangkan ibunya sedang buang air besar. Saking sayangnya seorang ibu kepada anaknya, Allah lebih penyayang kepada hambanya dibandingkan ibu tersebut kepada anaknya. Kenapa kemudian lisan kita sering mengatakan Allah nggak adil? Kenapa lisan kita sering mengatakan Allah senantiasa tidak kasih sayang sama saya? Saya selalu saja banyak hutang. Maka orang tadi kalau memahami tema kita ini, dia tidak akan pernah mengatakan yang kotor-kotor tentang Allah. Mudah-mudahan sekarang lebih memahami bagaimana pentingnya memahami tema ini. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita membicarakan rezekimu sudah tertulis. Apa pentingnya membicarakan tema ini? Pentingnya adalah agar kita benar-benar memahami bagaimana sebenarnya perkara rezeki, sehingga kita tidak masuk ke dalam hadis Rasul riwayat Bukhari. Perhatikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nas zaman la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram aminal halal aminal haram." Akan datang pada suatu masa orang-orang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apa yang dia masukkan ke dalam kantongnya, dia masukkan ke dalam dompetnya, dia masukkan ke dalam rekening tabungannya. Orang tidak memperhatikan itu. Apakah yang halal, apa yang haram. Dan itu sudah terjadi di zaman sekarang. Kalau kita memahami tema ini, tidak akan pernah kita melakukan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan datang suatu masa orang-orang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah yang halal, apakah yang haram. Bodoh amat. Yang penting dompet saya besar, yang penting tabungan saya bertambah, yang penting emas perak saya nambah. Ya, tidak memperhatikan masalah itu. Saya pernah suatu ketika, ini cerita lain, orang tidak malu-malu lagi untuk memperhatikan mana yang halal, mana yang haram. Suatu ketika ada kawan saya punya persawahan, artinya dia hasil ataupun penghasilan dia dari menanam padi, akhirnya panen beras nantinya dan dia jual. Dia orang yang berada, tapi dia ingin mencoba menjadi seorang pegawai di sebuah instansi resmi. Maka akhirnya dia ikut tes ujian. Kemudian ketika diuji oleh pengujinya bertanya, berapa mampu bayar? Ini sudah rahasia umum di tengah kita. Berapa mampu bayar? Maka kawan saya tersebut, oh maaf, saya hanya ingin ikut tes ujian, adapun pekerjaan saya masih punya, kalau nggak lulus tidak mengapa. Dan benar, dia tidak lulus karena nggak bisa ngasih sogokan. Apa yang terjadi? Belum selesai ceritanya. Setahun berlalu, maka panitia dari penerimaan pegawai baru tersebut menelpon kawan saya tadi. Dan ini cerita nyata. Panitia tersebut lihat, tidak malu. Panitia tersebut mengatakan, "Mas, masih mau mendaftar di kantor kita? Sekarang sogokannya ada diskon." Paham ceritanya, Pak? Nggak malu. Lihat sekarang di pasar-pasar, ibu-ibu,
Berapa banyak barang-barang yang dioplos. Itu semua gara-gara tidak memahami tema kita ini. Rezekiku sudah tertulis. Tidak memahami tema kita ini. Semua dioplos. Saya pernah makan, kalau tidak salah makannya di Bali, kalau nggak salah di Denpasar. Ada seorang yang punya rumah makan. Waktu itu rumah makan Taliwang. Beliau bercerita bahwasanya Ustadz, di pasar sekarang semuanya dioplos sampai merica. Tahu Pak merica? Suami-suami yang tidak tahu merica, ini berarti tidak sayang kepada istrinya, nggak pernah ke dapur. Iya Pak, ada kadang-kadang suami itu punya prinsip terhadap istrinya. Istri itu cuma punya 3 tugas kepada dia: sumur, dapur, kasur. Nggak pernah bantuin istrinya. Ya, baik, kita lanjutkan. Merica dioplos. Saya tanya kepada rumah yang menjual rumah makan, yang mempunyai rumah makan tersebut, bagaimana tahu kalau merica itu oplosan? Rendam saja Ustaz, rendam saja di air, maka dia akan mencair, karena dia bukan merica asli. Lihat, barang sekecil itu dioplos. Pernah saya kajian di Sumatera, ya, orang itu kan Pertamina minyak mengalirkan dari pusatnya ke daerah-daerah melalui pipa. Pipa itu Pak dibolongi dari bawah laut dan dimasukkan pipanya ke dalam rumahnya. Nah, Bapak kan geleng-geleng. Ada manusia begitu, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Ini orang tidak paham tema kita. Rezekiku sudah tertulis. Ada lagi Pak, Bu, dan ini saya ceritakan rahasia kita bersama. Mudah-mudahan nggak diceritakan kepada yang lain. Oh, gimana Ustaz rahasia bersama? Perhatikan dan jangan lakukan ini. Ada orang-orang mencari rezeki dengan cara yang haram. Di antaranya, ini terjadi di daerah Jawa. Orang jualan korek, satu batangnya, perhatikan ibu-ibu. Sebelum saya lanjutkan cerita ini, perhatikan kepada anak-anak perempuan, perhatikan kepada gadis-gadis yang perawan, dan juga kepada ibu-ibu yang sudah bersuami. Perhatikan baik-baik bahwa tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah agamanya dibandingkan kesuciannya. Catat itu baik-baik, jadikan pegangan sampai mati. Tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah agamanya dibandingkan kesuciannya. Perhatikan kepada bapak-bapak yang anak-anaknya kalau malam minggu diajak apel oleh laki-laki yang bukan mahramnya, dipegang, dipeluk, dielus, dizinahi. Wallahi Pak Bu, tidak ada harta yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah agama dibandingkan kesuciannya. Jangan menjadi laki-laki yang dayus, tidak punya rasa cemburu. Perempuannya, keluarga perempuannya, istrinya dilihat auratnya. Pakai jilbabnya cuma ketika pengajian di Masjid Jami Al-Mukhlisin. Adapun ketika di luar, maka seakan-akan dia membiarkan semua laki-laki melihat kepada aurat perempuannya, aurat istrinya, aurat anak-anak perempuannya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, saya lanjutkan. Perhatikan baik-baik. Seorang perempuan, jadi ceritanya jualan korek. Kemudian setelah jualan korek tersebut, apa yang terjadi? Jualan korek di tengah kegelapan. Ketika dia bayar,
Satu korek seharga 1.000 rupiah, dinyalakan korek tersebut, ternyata di hadapan dia ada seorang perempuan telanjang bulat. Dia bisa menikmati perempuan tersebut, hanya dilihat, tidak boleh dipegang. Begitu orang nyari duit, begitu orang nyari rezeki, jualan korek untuk menjual auratnya. Ya, orang ini tidak paham hadis tadi. Orang ini tidak pernah ikut pengajian rezekiku sudah tertulis. Kalau rezeki kita sudah tertulis, maka cari dengan cara yang halal. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, "Ya'ti 'alan nas zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram." Akan datang kepada manusia suatu masa, seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah yang halal, apakah yang haram. Di perkantoran, lihat ya, di perkantoran, kuitansi di markup. Hati-hati, itu haram. Apakah Anda tega memasukkan, menyuapkan harta haram kepada anak istri Anda? Dan nanti di akhir, ingatkan saya kalau lupa, saya akan menyebutkan bahaya harta haram yang kita berikan, kita suapkan kepada anak istri kita. Kemudian, kenapa kita membicarakan tema ini? Apa pentingnya membicarakan rezekiku sudah tertulis? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengetahui rezekiku sudah tertulis, maka pada saat itu kita sekarang berarti membicarakan tentang Allah. Siapa yang membicarakan tentang rezeki, berarti dia sedang membicarakan tentang kuasa Allah, tentang kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu nama dari nama Allah Ar-Razzaq, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Az-Zariyat, Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang Maha Razzaq. Apa arti Razzaq? Memberikan rezeki tanpa batas, nggak pernah habis rezekinya. Ketika kita membicarakan rezekiku sudah tertulis, berarti kita membicarakan Allah Maha Kuasa memberikan rezeki kepada siapapun. Maka jangan pernah minta rezeki kecuali kepada Allah. Tinggalkan cara-cara yang haram, main jimat, main dukun, main orang pintar menurut orang bodoh. Hah? Betul? Ya? Karena rezeki di tangan Allah. Innallaha huwa razzaq. Allah yang maha pemberi rezeki, luas rezekinya. Kalau ada orang yang mencari rezeki dengan cara main dukun, main jimat, main sesaji, maka pada saat itu sebenarnya dia sedang belum paham tema kita ini, bahwa Allah lah satu-satunya sang pemberi rezeki tanpa batas. Allah dimintai, tidak akan pernah habis rezekinya. Suatu ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir berada di tepi lautan. Lalu setelah itu ada seekor burung pipit kecil minum dari air lautan. Kata Nabi Khidir, paham ceritanya? Ada Nabi Musa, ada Nabi Khidir. Ada seekor burung minum di air lautan. Lihat, burung pipit bagaimana kecil mulutnya. Kemudian dia minum sedikit dari air lautan. Kata Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa, dan yang benar namanya Khidir, bukan Khaidir. Itu Khaidir tetangga saya. Yang benar namanya apa? Khidir. Dalam bahasa Arab Khidir, bukan Khaidir atau bukan Khidir. Yang benar adalah Khidir. Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa,
Wahai Musa, sesungguhnya rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada seluruh makhluk sebagaimana yang diambil oleh burung tadi dari air lautan. Yang kita dapatkan selama ini, yang kita makan, yang kita kumpulkan, kita bangun harta, kita bangun rumah. Bapak Ibu kan belum pernah melihat rumah tingkat 5, rumah tinggal tingkat 5. Ya di Banjarmasin banyak Pak, karena di sana bos-bos batu bara. Rumah tinggal tingkat 5, rumah setengah kilometer. Rumah bukan tanahnya, rumah. Itu sapunya berapa itu? Saya pernah ke Brunei, diperlihatkan kepada oleh kawan-kawan pengajian di Brunei, Ustaz, itu istana Brunei. Oh iya, Ustaz, jumlah kamarnya di situ ada 2000 kamar. Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang dimiliki dan dibangun oleh manusia di dunia dari rezeki Allah tidak sekecil dari air yang diminum oleh burung pipit tadi. Dibandingkan rezeki Allah seluas air lautan. Lalu kenapa kita minta kepada selain Allah? Kenapa kita minta kepada selain Allah? Disebutkan dalam beberapa riwayat, Nabi Sulaiman, nih perhatikan, yang masih bergantung kepada selain Allah dalam mencari rezeki, yang masih bergantung kepada jimat, yang masih bergantung kepada dukun. Lihat bagaimana Allah yang kita tinggalkan, Allah yang kita jarang berdoa kepadanya. Tanya kepada diri kita, 1440 menit sehari semalam Allah sediakan untuk kita berdoa kepada Allah. Berapa banyak kita nadah tangan kepada Allah agar Allah memberikan rezeki. Sebagian orang Pak terlalu sombong, usaha tanpa doa, ataupun minta kepada selain Allah. Padahal Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin, yang maha luas rezekinya, yang sangat mempunyai kekuatan yang nyata, ditinggalkan pergi kepada makhluk, pergi kepada jimat yang dibuat. Kenapa meninggalkan Allah? Lihat, Nabi Sulaiman pernah, beliau mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, aku ingin memberikan rezeki kepada makhluk-makhlukmu. Engkau tahan rezekimu, aku ingin bagi-bagi rezeki. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Perhatikan, beliau kumpulkan bekal selama 3 bulan. Kumpulkan bekal, kumpulkan. Akhirnya sampai segunung rezeki yang dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman selama 3 bulan. Ingin memberikan makan kepada ikan-ikan yang ada di lautan. Lalu setelah dikumpulkan 3 bulan rezeki tersebut, datanglah ikan paus. Datang ikan paus dengan 1 kali suapan, rezeki yang dikumpulkan 3 bulan tadi habis. Nabi Sulaiman, kita tahu beliau bisa berbicara dengan binatang. Nabi Sulaiman mengatakan kepada ikan paus, rezekimu yang diberikan dan disediakan oleh Allah selama sehari semalam berapa banyak? Kata ikan paus, 70.000 kali lipat dari apa yang engkau sediakan selama 3 bulan. Kenapa lalu kita tinggalkan Allah? Sepakat sekarang minta hanya kepada Allah? Sepakat Bapak Ibu minta hanya kepada Allah? Tinggalkan selain Allah. Selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, disebutkan dalam ayat Al-Quran. Selain Allah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Setipis kulit ari. Tahu kulit ari? Kulit ari tidak memilikinya. Kalau kita makan kurma, di dalam kurma ada biji. Di atas biji kurma itu ada kulit ari. Setipis itu, selain Allah tidak memilikinya. Makanya penting membicarakan ini. Tema rezekiku sudah tertulis,
Karena ketika kita membicarakan rezekiku sudah tertulis, kita meyakini bahwasanya hanya Allah sang pemberi rezeki. Kemudian yang ketiga, pentingnya membicarakan tema rezekiku sudah tertulis. Ketahuilah baik-baik, kenapa kita bicarakan rezeki, harta? Karena Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, rezeki harta sangat diminati oleh manusia. Ya, sangat diminati oleh manusia. Contoh nyata dalam kehidupan kita bahwa kita sangat suka terhadap harta. Kalau seseorang, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari, "Lau kana libni Adama wadiyani min dhahab labtagha thalitha." Kalau anak manusia punya dua gunung, dua lembah emas, dua gunung emas, dia masih menginginkan yang ketiga. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Surat apa itu? Sesungguhnya manusia sangat mencintai terhadap harta. Dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian sangat suka terhadap harta. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, kecintaan terhadap harta itu tidak mengenal usia. Semakin tua, semakin menjadi-jadi kecintaannya terhadap harta. Sebagaimana pepatah Indonesia, tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi-jadi. Itulah cinta manusia terhadap harta. Makanya tidak heran kadang-kadang ada anak, dia berseteru dalam perihal ahli waris dengan ibunya yang sudah tua renta. Nggak heran, karena kecintaan manusia terhadap harta. Ya, coba kasih pilihan kepada nenek-nenek, "Nek, mau umur panjang atau mau harta?" Pasti beliau milih harta. Betul. Padahal kalau nih, perhatikan nih, yang memilih harta, padahal kalau seandainya dia ambil hartanya, misalkan anggap saja hartanya seperti ini, dia ambil hartanya, mati, ini harta nggak dibawa mati. Wallahi Pak, tidak dibawa mati. Dan itu nanti akan saya jelaskan poin yang keempat. Rezekiku sudah tertulis. Sekarang kita kenapa membicarakan rezekiku sudah tertulis? Karena manusia sangat suka terhadap rezeki. Gara-gara suka terhadap rezeki, maka dia kadang-kadang sebagaimana disebutkan oleh Rasul, lebih ganas dibandingkan serigala yang lapar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhi'bani ja'ian bi afsada ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i 'alal mal wa syarafil dini." Perhatikan hadisnya baik-baik. Makanya Pak, lihat Pak, saya ingin sekali berhadapan dengan para koruptor itu. Saya sebutkan hadis ini. Saya ingin sekali berhadapan dengan para orang-orang yang suka menipu dalam jual belinya. Saya sebutkan hadis ini. Saya ingin sekali berhadapan dengan para pedagang yang mengurangi takaran timbangannya. Saya akan sebutkan hadis ini. Rasulullah SAW berkata, dua serigala yang lapar dilepas kepada seekor kambing, itu tidak lebih merusak dibandingkan rakusnya manusia terhadap hartanya. Makanya Bapak Ibu, kadang-kadang rakusnya manusia terhadap harta lebih parah dibandingkan serigala yang lapar tadi. Kita bayangkan sekarang gambarannya, ada kambing, ada dua serigala lapar, dikurung dalam satu kandang. Bagaimana keadaan kambingnya? Masih hidup nggak? Hah? Mati. Matinya bagaimana?
tahan habis dagingnya, ganas serigalanya. Tetapi manusia lebih ganas daripada serigala yang lapar dalam perihal harta. Kadang kita dengar di pengadilan seorang anak mengadukan ibunya, a'udzubillah, ini durhaka. Ya. Ketika seorang anak mengatakan, bapak saya berhutang, ibu saya berhutang, wallahi itu kedurhakaan. Masa bisa bapak ibu berhutang? Demi Allah, bapak ibu, saudara-saudari sekalian, satu hentakan nafas, ini ibu-ibu yang pernah melahirkan, ketika Anda ngeden, satu hentakan nafas ketika Anda mengeluarkan anak Anda, itu tidak akan bisa dibayar dengan seluruh bayaran sang anak. Kok bisa dikatakan orang tua berhutang kepada saya, bapak saya berhutang? Seorang laki-laki pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan bapaknya, wahai Rasulullah, bapak saya sering nyuri harta saya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan. Yang sering hitung-hitungan dengan anaknya, dengan orang tuanya, mohon maaf. Yang sering mengatakan kepada orang tuanya bahwasanya orang tua saya berhutang kepada saya. Perhatikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini orang kalau seandainya memahami rezekiku sudah tertulis, maka dia akan benar-benar paham. Meskipun saya ditakdirkan oleh Allah cinta kepada harta, rakus terhadap harta, tetapi saya tidak boleh mengambil harta dengan cara yang haram. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan lagi pentingnya membicarakan tema rezekiku sudah tertulis di dalam kitab Allahul Mahfuz. Maka kita akan benar-benar memahami harta yang sebenarnya kita miliki, bukan yang sekarang jadi rumah, bukan yang sekarang kita punya mobil, bukan yang sekarang kita punya motor, uang bertumpuk, emas, perak, kiloan, bukan. Itu kapan kita mati tidak akan pernah dibawa. Ketika kita memahami rezeki kita sudah tertulis, maka kita benar-benar paham bahwasanya hakikat rezeki sebenarnya adalah, nih perhatikan, yang suka petantang-petenteng menyombongkan diri dengan hartanya, mobil mewah, rumah megah, padahal kalau mati tidak pernah bisa dibawa. Bahkan yang lebih menyedihkan sekali, kalau seandainya kita mati, Pak, kalau seandainya kita mati, yang paling semangat memanggil tukang pemandian mayat kita siapa? Nih, yang pakai jilbab nih, istri kita. Saya ulangi, kalau kita mati, yang paling semangat memanggil tukang pemandian mayat kita siapa? Istri kita. Kalau istri kita dikatakan kepada beliau, Bu, suami ibu tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, tidak usah disolati, tidak usah dikuburkan, saya kasih ibu 1 triliun, mau Bu? Mau enggak? Enggak. Tuh kan, semangat nguburin kita itu semangat. Bukti nyata, semangat nguburin kita. Begitu dunia, nggak akan pernah bisa dibawa mati.
Istri kita yang kadang-kadang menggombali kita, engkau laki-lakiku, engkau suami terbaikku, engkau supermanku. Kalau kita mati, yang paling semangat nguburin kita tuh, nih mereka nih. Ya, itu yang dibangga-banggakan. Lihat, kalau kita memahami tema ini, rezekiku sudah tertulis. Rezeki yang sebenarnya adalah bukan yang Anda simpan di dunia, bukan yang Anda tumpuk-tumpuk di dunia. Di kota saya, di Banjarmasin, ada ibu-ibu jualan soto Banjar. Terkenal soto Banjar di kota Banjarmasin. Saking sukanya terhadap emas, dia pakai emas, Bu, dari sini ke sini. Dia pakai semua. Jadi meracik ketupatnya sulit. Dia pakai semua. Itu kapan mati tidak akan pernah dibawa. Kalau ada orang pakai gigi emas, kalau dia mati dicabut, dijadikan harta waris, nggak akan pernah dibawa. Lihat, lalu rezeki yang sebenarnya bagaimana, Ustaz? Rezeki kita yang hakiki bagaimana? Lihat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, ayyukum malu warithi ahabu ilaihi min malik. Perhatikan nih, yang tergila-gila terhadap harta, yang memandang orang lewat hartanya, saya nggak mau teman dengan dia, bukan level saya. Ya, yang sering sombong dengan hartanya, jalan dengan mobil, kalau mobilnya wah, maka turun dengan gaya wah, seakan-akan dia adalah orang yang paling mulia. Maka perhatikan baik-baik, Bapak Ibu, saudara-saudari. Rasulullah SAW bersabda, ayyukum malu warithi ahabu ilaihi min mali. Siapa di antara kalian harta ahli warisnya lebih dia sukai dibandingkan hartanya sendiri? Langsung para sahabat berkata, ya Rasulullah, wallahi ma minna ahadun illa malu ahabu ilaihi min mali warithi. Wahai Rasulullah, demi Allah, tidak ada di antara kita kecuali hartanya lebih dia sukai dibandingkan harta ahli warisnya. Untuk apa mencintai harta orang lain? Tentunya dia mencintai hartanya sendiri. Lihat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la, tidak, demi Allah, tidak ada di antara kalian kecuali harta orang lain lebih kalian cintai dibandingkan hartanya sendiri. Itu pernyataan Rasulullah. Kita ini lebih cinta kepada harta orang lain dibandingkan harta kita sendiri. Apa itu, wahai Rasulullah? Kok bisa begitu? Beliau mengatakan, malaka ya bani Adam, wahai anak Adam, tidak ada harta yang kamu miliki kecuali yang engkau jalankan di jalan Allah. Ini harta kita sebenarnya. Adapun yang engkau sisakan itu adalah harta ahli warismu. Mobil yang kita cuci, setelah mengkilap dicuci mati, itu milik siapa? Ahli waris. Rumah yang sudah mulai bocor diperbaiki, catnya sudah mulai kusam dicat kembali. Kapan selesai perbaikan rumahnya? Mati. Itu rumah milik siapa? Ahli waris. Berarti Pak, benar selama ini kita lebih cinta kepada harta orang lain dibandingkan harta sendiri. Harta kita yang mana? Yang kita jalankan di jalan Allah. Hitung sekarang, berapa yang kita jalankan di jalan Allah? Yang kita hutangkan kepada orang lain. Ya, ada sebagian orang kalau mau bersedekah mikir, nanti kalau saya sedekahkan saya makan apa? Maka kalau saya seperti itu, saya jawab, makan apa? Nasi.
Orang susah bersedekah. Haji, umroh, perhatikan yang sudah mampu. Haji, umroh, mikir lama. Ustadz, nanti kalau saya umroh gimana? Nanti besok makan apa? Makan nasi. Kenapa mikir lama? Untuk ibadah, orang beribadah itu beribadah dengan harta, mikirnya lama. Contoh lagi, sebentar lagi nanti hari raya kurban, sebentar lagi membukakan puasa. Ya, coba harta yang sebenarnya yang Anda miliki bukan yang Anda simpan. Wallahi Pak, bukan yang Anda simpan. Yang kita jalankan di jalan Allah itu harta kita sebenarnya. Yang kita gunakan untuk membukakan puasa, yang kita gunakan untuk berkurban. Ini ada kadang-kadang kalau untuk menjalankan harta di jalan Allah maunya yang paling sedikit. Kalau hari raya kurban nyari yang menjual sapi yang paling murah. Akhirnya di hari raya kurban datang sapi-sapi setengah kambing. Ya. Kalau mau umroh nyari travel yang paling murah. Akhirnya sampai di Jeddah nanti nggak ada bis, nggak ada mutawif, nggak ada hotel. Tuh jalan sana sama otak. Untuk urusan akhirat susah. Untuk bersedekah susah. Padahal itu harta sebenarnya. Lihat Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Lau yaqulu ibnu Adam mali mali mali." Anak manusia sering mengatakan, ini Ustadz harta saya, ini rumah saya, ini mobil saya, ini perusahaan saya, ini begini, ini harta. Sering dia menghitung-hitung hartanya. Kata Rasulullah SAW, lihat, ini fungsi harta di dunia. Cuma tiga fungsi harta di dunia. Malaka ya ibn Adam min malika illa ma akalta fa afnait, au labista fa ablait, au tasaddaqta fa amdait. Wahai anak Adam, harta yang kamu miliki di dunia tidak lepas dari tiga. Yang pertama, yang kamu makan dan minum, habis itu keluar. Yang kedua, yang kamu pakai, baju, sarung, celana, peci yang kamu pakai, itu akan hancur. Yang ketiga, yang kamu jalankan di jalan Allah, itulah yang akan tetap. Saya sering menyinggung cerita ini. Perhatikan ceritanya, saya ceritakan secara detail. Ya, ini orang kenapa berbuat seperti ini? Karena dia tidak paham rezekiku sudah tertulis. Dia tidak paham bahwa rezeki yang sebenarnya adalah yang dijalankan di jalan Allah. Ibu-ibu yang suka pakai emas, perak, pakai emas banyak, yakini baik-baik, kapan ibu mati sekarang tidak akan pernah bisa dibawa. Harta kepemilikannya berpindah atas nama ahli waris. Bapak-bapak yang menyombongkan diri dengan hartanya, dan saya yakin di sini tidak ada. Tidak ada sedikit. Enggak, tidak ada sama sekali insyaallah. Yang menyombongkan hartanya dengan hartanya, yakin baik-baik, kapan malaikat maut menyabut nyawanya, maka seluruh harta kita tidak akan pernah kita bawa, walau satu gigi emas pun. Yang kita bawa, yang menemani kita di alam kubur, di alam barzakh, di akhirat kelak siapa? Harta kita yang kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Saya cerita secara detail. Ada orang, saya misalkan, didatangi, lihat, satu yang mendatangi keluarga saya, entah kakak, adik, paman, bibi, sepupu, bahkan mungkin orang tua datang kepada saya. Satu, yang datang keluarga, bukan orang lain. Yang kedua, yang datang ini meminjam uang, bukan mencuri, bukan mengambil, meminjam, yang nantinya tentunya akan dikembalikan. Yang ketiga,
Dia meminjam tidak banyak, sedikit saja dari harta kita, dari harta saya sedikit. Kalau saya punya 20 juta, dia mungkin minjamnya 2 juta, sedikit. Kalau saya kasih pun masih banyak, 18 juta saya miliki kalau saya kasih. Yang keempat, dia minjam karena sangat memerlukan, tidak setiap hari dia minjam. Lalu lihat apa yang saya lakukan. Apakah lihat ini kejadian terhadap kita semua? Apakah kita langsung ngasih pinjaman? Enggak. Saya langsung masuk kamar. Di kamar saya bermusyawarah, meja bundar dengan istri saya. Nanya istri, wahai istriku, tuh ada paman di luar ingin minjem uang 2 juta, dia sangat memerlukan dan minjemnya kali ini saja, kita kasih enggak? Istrinya mendingan dorong suaminya untuk menjalankan harta di jalan Allah. Ternyata enggak, istrinya malah ngompor-ngompori, jangan bang, jangan mas, nanti kalau dia minjem sekali nanti kecanduan minjem ke sini terus, mending juga mau bayar. Lihat, susah menjalankan harta di jalan Allah. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka niscaya Allah akan lapangkan kesulitan dia di akhirat. Dan di akhirat, Pak, Bu, pesan saya, di akhirat sulit, tidak nyaman. Sulit dari mulai dimasukkan ke dalam kubur sampai jalan di atas sirat, tidak nyaman, sulit. Maka siapa yang melapangkan kesulitan di dunia, dia akan dilapangkan kesulitan di akhirat. Itu tadi cerita pertama. Tapi kalau sudah masuk mall, masuk perbelanjaan, bawa keranjang, ngambil ini, dia beli semuanya, lebih dari 2 juta kadang-kadang kalau belanja, nggak pernah mikir. Padahal itu untuk dia makan selesai, untuk dia pakai hancur, nggak pernah bisa dibawa mati. Yang tadi dia letakkan di jalan Allah, dia sangat sulit. Ini orang tidak paham tema kita. Rezekiku sudah tertulis. Rezeki yang sebenarnya adalah yang kita kumpulkan untuk bekal di akhirat. Bahkan perhatikan, saya tidak tahu ini penyakitnya bapak-bapak atau ibu-ibu. Kalau ke pasar atau kalau ke mall, kalau ke pusat perbelanjaan, ada kebagian kadang-kadang ada mangkok misalkan. Ih, mangkok lucu, beli ah. Ini penyakit siapa? Hah? Bu, perhatikan. Orang beli, saya beli ini karena saya haus. Ya. Saya beli air karena saya haus. Saya beli baju karena saya ingin memakainya. Masa ada orang beli lucu? Ayo, ngaku nggak? Beli mangkok karena lucu, padahal mangkok selusin di rumah. Tapi giliran ingin bersedekah, ingin menghutangi orang, susahnya minta ampun. Sekarang hitung, kalkulasi. Harta saya, kalau saya di dunia, saya punya rumah megah. Di surga punya rumah enggak? Kalau saya di dunia, saya punya mobil. Di surga punya rumah enggak? Kalau saya di dunia punya motor, di surga punya rumah enggak? Punya motor enggak? Padahal hidup di dunia, kata Rasulullah SAW, 60-70 tahun saja. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku hanya antara 60-70 tahun saja. Hanya sedikit yang lebih daripada itu. Mohon maaf, angkat tangan. Ada umurnya yang 70 tahun? Hah? Angkat tangan. Enggak disuruh push up. Angkat tangan. Tuh lihat, enggak ada, sedikit kan? Benar sabda Rasul, hanya sedikit dari umatku yang
lebih dari 70 tahun. Sebentar di dunia, sebentar kita punya rumah, sebentar kita punya mobil, sebentar kita punya motor, sedangkan di akhirat selama-lamanya. Makanya Pak, mari berpikir cerdas. Kita mengumpulkan bekal untuk sementara atau untuk kekal abadi nantinya. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya ana karaqibin astadhillu tahta syajarah, thumma aqumu warah." Apa hubunganku dengan dunia? Aku seperti pengembara yang bernaung di bawah sebuah pohon. Kita semua seperti itu. Pengembara bernaung di bawah sebuah pohon. Masuk akal nggak Pak? Orang pengembara bernaung di sebuah pohon, dia bikin rumah semegah mungkin, mobil semewah mungkin, harta menumpuk, nggak mungkin. Lawang dia mempunyai tujuan aslinya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat itu baik-baik Pak. Ya, tidak mengapa kita dikatakan, wallahi Pak, saya pernah punya cerita menarik. Cerita nyata. Ini pelajaran bagi orang-orang yang malas menjalankan hartanya di jalan Allah. Beliau ini kerjaannya, Bapak Ibu tahu, kerjaannya menggoes sepeda. Menggoes sepeda, jualan barang-barang kelontong, panci, ember, kemoceng, tempat sampah di sepedanya. Itulah jualan dia. Kita tahu hasilnya paling berapa. Kemudian, tetapi beliau punya niatan baik. Ini singgungan, ini tamparan keras bagi kita. Beliau punya niatan baik. Sebelum saya mati, saya harus menginjakkan kaki saya ke tanah suci. Akhirnya, hasil dagangan yang sekedarnya tadi, dia bawa pergi ke sebuah travel umroh. Dia katakan, "Maaf Mas, saya dan istri saya ingin mendaftar umroh. Berapa biayanya?" Pihak travel mengatakan sekian puluh juta Pak, karena Bapak dengan istri Bapak. Kemudian dia keluarkan, "Ini Mas uang saya." Setelah dihitung, sang pihak travel mengatakan, ini cerita nyata, karena yang mempunyai travel kawan saya. Beliau cerita kepada saya. Kemudian beliau berkata, "Mohon maaf Pak, uangnya belum cukup." Apa yang terjadi? Perhatikan, yang suka nyimpan-nyimpan uang tapi tidak dijalankan di jalan Allah, wallahi mati tidak akan pernah bisa dibawa. Jangan sampai terlambat, umur tidak berbau. Beliau buka perut beliau. Kemudian di situ ada kain yang mengikat. Beliau buka kain tersebut, ternyata ada emas-emas kecil, ada cincin, ada anting yang beliau sengaja kumpulkan untuk sekedar bisa berangkat umroh. Kemudian beliau katakan, "Ini Mas, ini harta saya terakhir di dunia." Lihat, tamparan untuk orang-orang yang diluaskan rezekinya kepada Allah, tapi belum pernah memikirkan untuk menjalankannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harta terakhir saya Mas. Kemudian dihitunglah berapa gram, kemudian setelah dihitung, diduitkan, sampai pihak travel tersebut mengatakan, "Malu saya karena uangnya tetap kurang." Subhanallah. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari, sampai kawan travel saya mengatakan, "Sudahlah, biarkan Bapak dan Ibu tersebut pergi umroh. Anggap ini sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Lihat, ketika orang berjuang untuk menjalankan hartanya di jalan Allah, dalam keadaan sempit hartanya, tetap dia jalankan, Allah akan menolongnya. Akhirnya orang tersebut pergi juga umroh. Tatkala pulang, semua orang yang mampu berumroh tadi, jamaahnya memberi hadiah kepada bapak tadi.
Hadiah yang paling banyak dibawa oleh bapak dan istri tadi. Lihat, Allah menolong orang yang menjalankan hartanya di jalan Allah. Lihat sekarang yang emasnya banyak, nggak ada niatan untuk menjalankan harta di jalan Allah. Wallahi Pak, lihat hadis Rasul. Ya, biar lebih jelas hadis Rasul. Harta yang sebenarnya itu bagaimana? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu ibnu Adam wa maluhu wa ahluhu wa amaluhu kamathali rajulin lahu thalathatu akhila." Lihat tangan saya. Perumpamaan anak manusia dibandingkan dengan hartanya, keluarganya dan amalnya, seperti perumpamaan seseorang yang punya 3 saudara kandung. Saudara yang pertama mengatakan, "Ana ma'aka ma dumta hayyan." Wahai saudara, ini yang mengatakan, "Wahai saudaraku, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kapan kamu mati, maka lastu minka walasta minni. Aku bukan darimu, kamu bukan dariku." Bahasa anak muda sekarang, lu, gua, N. Putus hubungan kita. Itulah perumpamaan antara seseorang dengan hartanya. Kapan orang ini mati, maka hartanya bukan dari dia, dia bukan dari hartanya. Tidak akan pernah dibawa walau secuil pun. Yakin itu baik-baik. Keluar saudara kandung yang kedua mengatakan, "Ana ma'aka ma dumta hayyan, fa idza udkhiltal qabra lasta minni wa lastu minka." Aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kapan kamu dimasukkan ke dalam kubur, maka aku bukan darimu, kamu bukan dariku. Inilah saudara yang disebut dengan keluarga, istri, anak-anak kita. Kapan kita masuk ke dalam kubur, sudah mereka pulang ke rumah. Istri kalau seandainya disuruh tidur di kuburan nggak mau, nyamuk. Nggak mau dimasukkan ke dalam kubur, sudah habis putus hubungan. Yang ketiga, saudara kandung yang ketiga mengatakan, "Ana ma'aka ma dumta hayyan wa mayyita." Aku akan bersamamu selama kamu hidup dan mati. Fahada amaluh. Inilah amalnya. Ini harta yang dia jalankan di jalan Allah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pesan saya sebelum kita masuk sholat maghrib, ketika kita memahami rezekiku sudah tertulis, maka yakini baik-baik. Perhatikan, yakini baik-baik bahwa kemuliaan bukan dengan kekayaan, kemiskinan bukan tanda kehinaan. Saya ulangi, kekayaan bukan tanda kehormatan dari Allah, kemiskinan bukan tanda kehinaan dari Allah. Yakini itu baik-baik, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Lihat, Allah berfirman, "Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtala fa qadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan." Kalla. Adapun manusia, kalau diluaskan rezekinya oleh Allah, diluaskan harta bendanya oleh Allah, maka dia langsung mengatakan, "Oh, saya orang mulia." Kalau jalan membusungkan dada, kalau bertemu dengan orang miskin, tukang sampah, mengusap-ngusap hidung, nggak mau tersentuh dengannya, sombong dia, menganggap dirinya mulia. Ada manusia yang lain cara berpikirnya, kalau dia disempitkan rezekinya, dia mengatakan, "Allah telah menghinakan saya." Dua asumsi ini,
Dua persepsi ini dibantah oleh Allah. Kalla, tidak sama sekali. Wallahi Pak, jangan-jangan tukang sampah kita lebih mulia di sisi Allah dibandingkan kita. Jangan-jangan orang yang miskin, hidupnya melarat, lebih mulia di sisi Allah dibandingkan kita. Lihat Abu Hurairah, mantan budak, berkulit hitam, wajah tidak ganteng, tetapi mulia di sisi Allah. Apa mulianya? Suara sendalnya Abu Hurairah di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Lihat Abu Hurairah, mantan budak. Budak itu kalau zaman dahulu diperjualbelikan, ya, sebagai harta. Budak itu kalau kata majikannya berdiri, kata majikannya telanjang, itu budak, hina dina. Tetapi dia mulia di sisi Allah radhiyallahu anhu. Suara sendalnya di depan Rasulullah di dalam surga. Lihat Abu Jahal, Abu Lahab, orang Quraisy Arab yang sangat terkenal. Siapa saja yang datang ke Mekah ingin tawaf di Ka'bah, dahulu sebelum datang Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab harus menerima orang-orang tersebut. Mereka harus lapor kepada Abu Lahab, Abu Jahal, saya ingin tawaf di Ka'bah. Dia mulia, dia terkenal, dia kaya raya, tapi apakah mulia di sisi Allah? Enggak. Ternyata jangan di akhirat, di dunia kedua kakinya masih berjalan di atas muka bumi, nafasnya masih ada di hidungnya, masih makan, sudah dinyatakan sebagai penghuni neraka. Ini menunjukkan kekayaan bukan tanda kemuliaan. Kekayaan bukan tanda kemuliaan. Kalau saya gali di depan masjid Jami' Al-Mukhlisin, tanah, dapat harta, kita semua akan menyatakan harta siapa? Harta siapa? Harta siapa, Bu? Harta Karun. Padahal Karun belum pernah datang ke Karangasem. Kenapa disebut harta Karun? Karena Karun bukan Kirun ya, Kirun pelawak. Harta Karun. Kenapa? Karena Karun simbol kekayaan dunia di zamannya. Lihat surat Al-Qasas ayat 76 sampai 84. Tetapi apakah dia mulia? Enggak. Ternyata jangankan di akhirat, di dunia dia disiksa oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi, hartanya ditenggelamkan oleh Allah, dicap oleh Allah sebagai orang kafir, dicap oleh Allah sebagai orang yang tidak beruntung. Ini menunjukkan harta bukan tanda kemuliaan, miskin bukan tanda kehinaan. Tapi ngomong-ngomong Pak, Bu, kalau ditanya, Bapak ingin kaya, ingin miskin? Hah? Bu? Hah? Kaya? Ingin kaya? Betul? Bapak-bapak ingin kaya apa miskin? Kaya. Perhatikan ya, yang ingin kaya tadi. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qumtu ala babil jannah." Aku berdiri di pintu surga. Faida ammatu man dakhala al-fuqara. Ternyata kebanyakan penghuni surga orang miskin. Masih ingin kaya? Ayo loh. Masih ingin kaya? Lihat lagi, saya ingin bikin hat-trick 3-0. Tadi sudah 1-0. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqallu sakinil jannah
al-aghniya. Yang paling sedikit dari penghuni surga adalah orang kaya. Yang paling sedikit. Masih ingin kaya? Masih? Subhanallah, hanya di Karangasem seperti ini. Sudah ditakut-takuti masih ingin kaya. Lihat bukti nyata manusia suka terhadap harta. Lihat Rasulullah SAW bersabda lagi, hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, yadkhulul fuqara'ul jannah qabla al-aghniya bi 500 am. Orang miskin masuk ke dalam surga sebelum orang kaya 500 tahun. Hah? Masih Pak kaya? Yang Bapak absen diam-diam aja, masih bingung. Pilih mana Pak? Bu, pilih mana? Masih Karangasem. Subhanallah. Hebat, Masya Allah, tabarakallah. Ya Bu. Jos. Jawabannya Masya Allah. Lihat, kasih hadiah ibu tadi. Bu, perhatikan. Bapak Ibu perhatikan. Nggak ada bedanya, sudah saya tekankan. Tidak ada bedanya kaya miskin. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah orang yang paling bertakwa. Saya sebutkan, saya menambahkan apa yang ibu sampaikan, bahwasanya jihad di jalan Allah, amalan paling tinggi di dalam Islam, dijamin surga, memberi syafaat kepada 70 keluarganya, dapat bidadari. Itu Allah gandengkan dengan kekayaan. Tidak bisa seseorang berjihad di jalan Allah kecuali dengan harta. Yang ibu sampaikan tadi, seseorang tidak bisa beramal, menunaikan ibadah haji, membukakan puasa, menghutangi orang lain, membebaskan hutang orang lain, membangun masjid. Nggak ada Jami' al-Mukhlisin kalau bukan karena orang kaya. Kalau begitu Ustaz, tetap kaya atau miskin? Lihat lagi, ada cerita menarik Bapak Ibu saudara-saudari. Lihat ceritanya, pahami ceritanya baik-baik. Datang orang-orang miskin kepada Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Datang orang-orang miskin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengeluh. Perhatikan ini, Bapak Ibu. Ini yang patut kita contoh. Mereka mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur wan na'imil muqim." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya membawa pahala begitu banyak. Kata Rasulullah, kenapa bisa demikian? Ini yang ngadu orang miskin atau orang kaya? Miskin. Wahai Rasulullah, tuh orang-orang kaya pahalanya banyak. Kata Rasulullah, kenapa? Kenapa orang kaya pahalanya banyak? Kenapa kalian iri? Saya tanya sekarang kepada ibu bapak. Orang miskin ini mengadu kepada Rasulullah, apakah mereka mengadu ingin kaya atau ingin sama pahalanya? Sama pahalanya. Ini yang dijadikan standar. Berlomba-lomba mencari pahala, bukan berlomba-lomba mencari dunia. Dan itu gaya hidup para sahabat. Kemudian kata orang-orang miskin ini, kenapa orang kaya mereka lebih banyak pahalanya? Yusallun kama nusalli wa yasumun kama nasum. Mereka salat, orang-orang kaya salat, kami pun salat. Oke, pahalanya sama. Mereka puasa, kami pun puasa. Orang kaya puasa, kami orang miskin pahalanya sama. Tapi yatasaddaqun bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan sisa harta mereka.
Kami nggak punya harta. Itu yang menyebabkan kami kalah dari mereka. Lihat Pak, lihat Bu. Jadikan setelah kajian ini yang menjadi standar hidup saya, berlomba-lomba dalam ibadah, bukan dalam menggapai dunia. Itu yang menjadi ukurannya. Kemudian lalu Rasulullah SAW memberikan amalan. Amalkan ini Bu ya, amalkan ini Pak ya. Amalannya apa? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Setiap selesai sholat wajib. Maka kata Rasulullah, orang kaya sebesar apapun sedekahnya tidak bisa mengalahkan kalian. Pulang orang miskin, kata orang miskin, silahkan sedekah berapa aja. Kami subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, sama pahalanya dengan kalian. Silahkan kalian bangun masjid, silahkan kalian sedekah apa saja, silahkan. Ya sebentar, sebentar belum selesai. Ini panitia yang ganggu aja nih. Ya belum selesai. Silahkan kalian. Akhirnya apa? Tapi dengan syarat kata Rasulullah, tidak akan ada yang menyamai kalian pahalanya kecuali yang mengerjakan seperti apa yang kalian kerjakan. Suatu saat kembali orang miskin kepada Rasulullah mengeluh lagi, wahai Rasulullah, sami'a ikhwanuna min ahli al-amwal fa fa'alu mithla ma fa'alna. Wahai Rasulullah, orang kaya mendengar amalan kami, mereka mengamalkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, mendengar amalan kami, padahal tadi syaratnya apa? Asalkan orang kaya tidak mengerjakan seperti yang kalian kerjakan, kalian tetap menang kata Rasulullah. Pahalanya tetap kalian menang. Ternyata orang kaya mendengar amalan orang miskin, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, amalannya mudah lagi, 33, 33, 33. Tetap begitu. Kalau begitu kami kalah wahai Rasulullah. Lihat di akhir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah kemurahan karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan para ulama mengatakan inilah hadis yang merupakan sandaran hukum bahwa kekayaan lebih utama dibandingkan orang miskin. Mau kaya atau mau miskin? Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.